Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata mutu indah dari saya, pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga, aku sayang kepada orang tuaku dan aku sayang kepada kalian semuanya. Nah, sekarang kita meneruskan mengaji Al-Quran. Yang sebelumnya pakai channel Mariono 64, sekarang kita pakai channelnya ibu saya Robingah ya. Enggak apa-apa, nanti aku beritahukan kepada maksudnya putra-putri saya ya. Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita mengaji surat Al-Maidah ayat 15 yang insyaallah sampai ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. صدق الله العظيم. Nah, demikian tadi kita belajar taktil. Nanti kalau ada yang salah kita tahu letak kesalahannya, dan apabila ada yang benar, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita mempelajari tafsirnya. Apa sih maknanya? Apa sih isi kandungan dari Al-Qur'an, dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari kita membaca Al-Qur'an? Dengarkan baik-baik, perhatikan dengan tenang. Semoga Allah memberi rahmat kepadaku dan memberi rahmat kepada kalian semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat 15. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Nah, kita kupas ya. Jadi ahli kitab itu siapa sih ahli kitab itu? Ahli kitab itu orang yang mengikuti kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad ya. Dia ada yang mengikuti Injil, dia ada yang mengikuti Taurat, dia ada yang mengikuti Zabur. Ahli kitab ini maksudnya seperti itu ya. Kenapa kok dikatakan ahli kitab ya? Kok nggak disebutkan wong sing ngikuti ahli Injil, sing ngikuti ahli Taurat, nggak disebutkan seperti itu, makanya disingkat ahli kitab. Nah, jadi ahli kitab itu orang yang mengikuti kitab-kitab sebelumnya Nabi Muhammad, itu dinamakan ahli kitab. Sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami. Nah, jadi di dalam kitab-kitab mereka itu diterangkan ya, ada Rasul akhir zaman nanti, yaitu Ahmad atau Muhammad, itu sudah diterangkan dalam kitab-kitab mereka ya. Tapi mereka menyembunyikannya ya. Menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan. Jadi cerita tentang Nabi akhir zaman itu banyak yang dirobek, banyak yang disembunyikan. Akhirnya mereka itu ingin mengubahnya sesuai hawa nafsu mereka. Tetapi juga banyak kitab itu yang dibiarkannya tanpa dirusaknya, tanpa diubahnya. Tapi yang berkepentingan dengan hawa nafsu mereka itu dirubah-rubah, ada yang disobek, disembunyikan. Nah, bahkan pada waktu itu ada ceritanya ya, ada orang yang mengikuti kitab Injil asli ya, terus ada yang mengikuti Taurat asli. Itu yang dirobeknya, yang disembunyikannya itu diketahui oleh putranya. Dia mengaji kitab orang tuanya. Setelah itu ada kok yang mengganjal pikirannya. Wah, ternyata ada sobekannya yang disembunyikannya. Kemudian beritanya ya tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi akhir zaman. Kemudian diambillah oleh putranya yang disobek, yang disembunyikannya itu. Kemudian putranya itu hijrah ke Mekah. Karena ya di situ diterangkan Nabi akhir zaman, lahirnya, ciri-cirinya, semuanya itu mengenal seperti mengenal putranya sendiri. Ahli kitab itu. Jadi mereka itu ada yang mengimani ke Mekah, kemudian mengetahui Nabi akhir zaman, terus mereka itu bersaksi ya, terus mereka yang diikuti syariatnya Nabi ya beriman. Tapi mereka yang mengikuti hawa nafsunya ya, kalau nanti ada Nabi akhir zaman, terus mereka itu malah mereka itu enggak, peradaban mereka itu kan tergusur no. Dia ketakutan dunianya akan hilang ya, dia ketakutan nggak mendapatkan dunia karena adanya Nabi akhir zaman. Makanya mereka itu banyak yang menyembunyikan di dalam kitab mereka, itu nggak dipelajari tentang itu. Kalau ada yang mempelajari tentang Nabi akhir zaman, mereka itu ingin memusnahkannya. Terus Nabi akhir zaman itu membawa kitab Al-Quran yang menerangkan ya, yang menerangkan yang ini yang berfirman kan Allah kepada Nabi Muhammad, menerangkan kitab-kitab sebelumnya itu yang telah dirubah-rubah, yang telah dihilangkan, itu diterangkan dalam Al-Quran. Oh ternyata iya, ternyata benar. Di dalam kitab Injil contohnya aja ya, Nabi Isa itu tidak pernah loh mengatakan bahwa dirinya itu Tuhan. Bahwa Nabi Isa itu Tuhan satu-satunya yang disembah ya Allah. Jadi Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quran. Tetapi dalam kitab mereka, Nabi Isa dikatakan anaknya Allah. Jadi Nabi Isa dikatakan Tuhan. Nah, jadi
Ada kitab yang banyak dirubah-rubah seperti itu yang menerangkan Al-Quran. Tapi kitab mereka itu ada pula yang tidak dirubah. Makanya apa itu? Ya masih ada lurusnya lah. Masih ada kebaikan-kebaikan. Tapi masalah tauhid ini sudah banyak yang dirubah. Gitu loh maksudnya ya. Jadi yang menerangkan Al-Quran. Terus apalagi dalam kitab-kitab Taurat contohnya. Orang yang paling mulia di atas bumi ini, makhluk Allah itu yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya yang paling tinggi. Tapi di dalam kitab mereka tidak. Orang yang mempunyai derajat tinggi adalah di kalangan mereka sendiri. Mengagung-agungkan dirinya, menjatuhkan, merendahkan yang lain, dan tidak mengakui Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Padahal di dalam kitab mereka yang asli menerangkan bahwa nanti ada Nabi akhir zaman yang namanya Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kitab Al-Quran. Tapi mereka nggak mau menerimanya. Nah, tapi masih ada kitab-kitab yang asli yang belum dirubah. Ya mungkin tentang ya kehidupan sehari-hari bisa. Tapi mereka merubahnya sesuai hawa nafsu mereka. Nah, itulah semuanya diterangkan dalam Al-Quran atas kesalahan-kesalahan mereka. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan. Itu Nabi Muhammad SAW untuk memeringkatkan manusia di atas bumi ini agar tidak sesat, menerangkan yang sesungguhnya, menerangkan apa yang dilakukan ya ahli kitab sebelumnya. Mereka banyak merubahnya, mereka banyak menyembunyikannya, tetapi ada yang masih murni, yang tidak dirubah, yang masih seperti semula, gitu loh maksudnya. Jadi Al-Quran ini memberitakan, jadi bagaimana ya? Apakah kita sebagai umat Islam cukup kita itu mendalami Al-Quran saja? Jawabnya iya. Sebab apa? Kalau kita umat Islam ya mendalami ya Al-Quran saja, dikhawatirkan kalau mendalami kitab sebelumnya yang sudah dirubah-rubahnya ya itu menyesatkan dalam arti sudah tidak tauhid. Tauhid itu kan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau sudah kitab itu menerangkan adanya Tuhan selain Allah, itu sudah tidak tauhid. Nah, gitu loh maksudnya ya. Toh kalau orang itu sudah memang benar-benar dia itu seorang ahli ilmu ya, memang dia itu sudah menjadi orang Islam tulen, keyakinannya iman Islam ihsannya kuat ya, dia itu meyakini Al-Quran, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusannya, menjadi suri tauladannya. Toh kalau ingin mengetahui kitab ahli kitab ya seperti Taurat, Zabur, Injil, itu sekedar untuk mengetahui di mana ya letak perbedaannya. Ternyata pada hakikatnya itu lurus apa yang diceritakan di dalam Al-Quran. Ya memang ternyata ada yang bertentangan dengan Al-Quran, ya. Ada yang baik, tapi ada yang tidak baik karena sudah ada campur tangan manusia, sudah dirubahnya, disembunyikannya. Nah, ternyata kata Al-Quran itu, ya firman Allah itu benar. Nah, kalau begitu boleh-boleh aja ya, karena ahli ilmu sudah mengetahui, wah ternyata kenapa ya perbedaannya. Kan kalam Allah itu dari Nabi dahulu sampai sekarang itu jenenge firman kan terarah terus. Kenapa ini kok menyeleweng? Nah, kan akhirnya bisa meneliti, oh ternyata firman Allah benar. Sebenarnya ahli kitab itu kitab-kitabnya ada yang dirubah dan ada yang disembunyikan, titik ya, benar toh? Yang dirubah contohnya ya Allah itu satu, tapi ada Tuhan selain Allah, Tuhan anak, Tuhan ibu. Nah itulah yang kata-kata yang merusak tauhid. Ternyata benar di dalam Al-Quran. Terus nanti kita mempelajari Taurat. Bukankah firman Allah itu dari sana sampai sekarang itu jenis firman kan terarah. Wah sehingga terarah ternyata ini loh kata-kata seperti ini. Bahwa di dalam Al-Quran menerangkan orang yang derajatnya tinggi itu adalah orang yang takwa kepada Allah. Tapi di dalam kitab mereka itu orang yang derajatnya tinggi adalah kaum mereka. Yang lain itu seperti binatang. Nah kata-kata inilah yang tidak bijaksana yang dirubah untuk menderajatkan tinggi mereka ya sesuai hawa nafsu mereka untuk mendapatkan dunia. Nah ternyata orang-orang yang mendalami seperti itu dibolehkan karena ibarat ilmu sudah tebal untuk mengetahui ya, sekedar untuk mengetahui saja. Langsung ya ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.
Nah, jadi kitab Al-Quran ya itu memberi keterangan ya, memberi petunjuk keselamatan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Al-Quran itu menerangkan ya, orang itu kalau tidak punya ilmu itu seperti gelap gulita ya. Makanya Al-Quran itu menerangkan bagaikan cahaya yang menerangi, yang menjelaskan, orang bisa paham. Oh begini toh, oh begitu toh. Oh ternyata Al-Quran teralah sesuai logika manusia. Subhanallah. Jadi jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan kebenaran diterangkan semuanya di dalam Al-Quran. Nah, tetapi orang yang bisa memahami Al-Quran, bisa cinta Al-Quran, kok bisa sampai memahami Al-Quran, itu karena ya diizinkan, karena keridhaan Allah, karena Allah telah mengangkat derajat manusia yang telah mau mempelajari, mentelaah apa itu isi kandungan Al-Quran, mempelajari dan mempraktekkan dalam kehidupan. Itu semuanya dengan apa? Izin Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan, kalau Allah tidak memberi nafas kehidupan, ya nggak akan bisa orang menerangkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Nggak bisa. Orang itu bisa membaca Al-Quran, orang itu bisa mengamalkannya, ya. Itu semuanya atas kehendak Allah. Dipilih oleh Allah menjadi orang-orang ahlinya. Ya. Orang-orang yang ditunjuki jalan yang lurus, itu orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Jadi kita nggak boleh sombong diri ya, wong bisa menghafalkan atau bisa mendalami Al-Quran, bisa memahami ya, terus mengatakan bahwa ini adalah ilmuku karena mempelajari Al-Quran, karena diriku sendiri. Tidak boleh. Semuanya kita itu mengetahui, kita faham, semuanya itu karena kehendak Allah, karena Allah yang memberi. Kalau kita itu nggak diberi, berpikir sedikit aja nggak bisa. Bicara pun ya kalau Allah nggak meridhoi nggak bisa. Nah, jadi kita itu ditunjuki jalan yang lurus ya. Terus berdoa kepada Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dengan adanya engkau tunjuki iman kami, jangan engkau rusak iman kami. Sebab Allah mudah sekali membolak-balikkan hati manusia. Sekarang beriman, besok pagi kafir, banyak. Pagi beriman, sore kafir, banyak. Jadi kita itu selalu minta tolong kepada Allah, ya Allah, jangan sampai engkau cabut iman kami. Ya Allah, jangan sampai engkau cabut ketakwaan kami, jangan sampai engkau cabut kebaikan kami. Sebab apa? Musibah yang terbesar yaitu hilangnya keyakinan, hilangnya iman. Na'udzubillah ini dari. Jadi semuanya atas kehendak. Siapa yang dimuliakan Allah, siapa yang didekatkan oleh Allah, maka dia itu mempelajari Al-Quran, cinta Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Subhanallah. Jadi dalam kehidupannya tertata. Dari pakaian, dari dia bicara, dari dia menghadapi masalah, semuanya. Kalau dikembalikan kepada Al-Quran, petunjuknya, insya Allah orang itu akan mendapati petunjuk yang lurus yang membawa ketenangan hatinya. Sekarang ayat 17. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, wong kafir sampai telah meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan, itu salah ya. Siti Maryam Tuhan, ya salah. Wong Nabi Isa kuwi makan dan minum ya, buang air kecil, buang air besar. Ibunya juga seperti manusia biasa, makan kurma. Kemudian ya buang air kecil, buang air besar, melahirkan. Nah, cuma jangan sampai menghulu-hulukan, meninggi-ninggikan derajatnya sederajat Tuhan ya. Kalau Allah menghendaki ya Siti Maryam itu hamil ya tanpa biologi seorang laki-laki, bagi Allah mudah sekali. Allah itu menciptakan unta Nabi siapa itu? Nabi Soleh ya. Itu tanpa unta lanang, tanpa unta wedok, maksudnya dengan tidak berantara unta, tapi dengan berantara batu yang terbelah keluarlah anak unta. Nah, jadi iya, jangan engkau derajatkan sederajat Tuhan hanya karena ya dia itu lahir tanpa bapak ya, yang dilahirkan atas tiupan roh ya dari Allah ya, dilewatkan malaikatnya, disampaikan bahwa nanti kamu akan hamil wahai Siti Maryam. Yo kaget, ahli ibadah, tidak pernah maksiat, penggiane nengok jero kamar ngibadah terus. Kok dikabari ngono karo malaikat? Piyo kaget banget.
Bagaimana mungkin wong tidak pernah sentuhan dengan laki-laki kok iso hamil? Nah, karena Allah kalau kun fayakun jadilah ya jadi. Ya. Ya seperti Nabi Adam dari tanah, kun fayakun jadilah Nabi Adam ya jadi Nabi Adam. Siti Hawa dari ikonnya Nabi Adam. Waktu tidur ditarik ikonnya satu, kun fayakun jadilah Hawa, ya jadilah Hawa. Mudah sekali Allah menciptakan. Gitu loh ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini ya, juga cukup kun fayakun jadilah ya jadi. Kok ngangkat di derangkatnya yang tinggi setinggi Tuhan? Tidak boleh ya, tetap manusia. Nabi Isa ya tetap manusia, Siti Maryam ya tetap manusia. Hamba Allah yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah. Gitu loh ya. Jadi bagi orang Nasrani itu menghulukan sederajat tinggi Tuhan. Sedangkan orang Yahudi merendahkan serendah-rendahnya. Sebab orang Yahudi nggak mau meyakini ya Nabi Isa itu nabi. Karena yaitu masa Nabi lahir dari anak zina. Dia nggak mempunyai keyakinan bahwa Siti Maryam itu wanita yang suci. Dia nggak mau meyakini, menghinanya, meludahinya, mencercanya. Yang Nasrani menghulukan setinggi Tuhan, yang satu menghina serendah-rendahnya menjadi wanita zina. Nah, jadi Yahudi dan Nasrani sebenarnya bertolak belakang jauh. Sedangkan Islam ya penengahnya mengikuti firman Allah. Inilah Al-Quran menerangkan bahwa Siti Maryam wanita yang suci. Kalau Allah menciptakan kun fayakun jadi manusia yang namanya Nabi Isa itu utusan Allah. Islam meyakini itu utusan Allah, Nabi Isa itu. Gitu ya. Kalau toh Allah itu menciptakan kun fayakun, menciptakan bumi seisinya gitu loh, dengan seimbangnya kayak iso. Apalagi hanya menciptakan seorang Nabi Isa yang kecil dari rahimnya Siti Maryam. Mudah sekali. Nah, jadi jangan sampai ya wahai umat Islam sampai meyakini bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Nabi Isa itu Rasul Allah, utusan Allah. Insya Allah selamat ya orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan mau meyakininya. Intinya ayat 17 yaitu ya kuasa Allah terhadap segala sesuatu. Sekarang ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kamu bukanlah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, tetapi kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang diciptakannya. Dia mengampuni bagi siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Nah, jadi mereka itu Yahudi dan Nasrani merasa paling mulia ya. Tapi di dalam Islam orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Tapi di dalam mereka itu mengagungkan dirinya. Ya, mereka anak-anak Allah, mereka bagi kekasih Allah. Jeneng ngaku kekasihnya kok dirubah jadi monyet. Itu kan karena kedurhakaannya ya. Jadi Allah itu mengampuni ya. Manusia itu pasti di dunia itu mempunyai dosa, tapi mereka yang merendah diri, orang yang tawaduk, tidak sombong, mengakui apa perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan merendahkan diri, itulah orang-orang yang mendapat pengampunan. Mana ada ya orang sombong itu masuk surga? Ya enggak, mereka menderajatkan dirinya ya seakan-akan jadi anaknya Allah, jadi kekasihnya Allah. Tapi kalau enggak sesuai dengan akhlaknya, sombongnya, kejahatannya, itu cuma akon-akonan saja. Ya. Dan ciri-cirinya orang yang beriman bertakwa itu bisa dilihat dari perbuatan dan perkataannya. Perkataannya benar, perbuatannya juga benar. Dia mempunyai belas kasihan, mereka mempunyai sifat tawaduk, rendah hati, terus rahmatan lil alamin, yang merahmati seluruh alamnya, yang seluruh alam ya. Itu ciri-cirinya orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang mendapatkan tempat kembali yang baik. Tapi kemana bisa orang jahat, bengis, kejam, terus merasa dirinya itu kekasihnya Allah? Mana bisa bunuh orang, memfitnah orang, membunuh para nabi? Mana bisa orang seperti itu menjadi kekasihnya Allah? Itu cuma akun-akunan saja. Orang yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah, orang yang takwa, hatinya lurus, kelakuannya lurus, ucapannya lurus, perbuatannya juga lurus. Ayat 19, hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul kami, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Iki diterang nih, wah ahli kitab yang sebelumnya sudah banyak dirubah-rubah kitabnya kui. Ikilah Al-Qur'an yang telah menjelaskan dengan lurus apa sing mbok ilangi, apa sing mbok apa iki sembunyikan, apa yang kamu rubah-rubah. Itulah Al-Qur'an menerangkan dengan selurus-lurusnya ya. Untuk apa? Memberi penjelas nanti di akhirat pengadilan Allah ya. Contohnya begini aja. Seandainya wong sing mengikuti Alkitab sing rusak-rusakku yang sudah dirubah ngono ya, kan sudah ada Rasul akhir zaman yang menjelaskan, seharusnya mengikuti Al-Quran yang telah menjelaskan yang benar. Kalau dia sudah tahu, wah beritanya Al-Quran inilah, oh berarti ini salah, nolak salah jadi ikuti, kan ngono ya. Soalnya kok pengadilan Allah kuwi ben gak enek wong ini lho, Gusti jenengan kok ngadili kula. Lah wong kula iki mak ngikuti kitab-kitab iki ngono. Kitab-kitab iki sing tak nut iku yang ya sebelum-belumnya enggak tahu kalau ternyata sudah dirubah-rubah oleh pemuka-pemuka mereka pada zamannya. Harus tak ikuti ngono. Terus kok mbok adili ngene to Gusti. Wong lek ngadili wayahe jenengan nurunkan kitab pemberi peringatan kabar gembira ngono wayahe dari seorang rasul ngono. Terus jawabnya Allah bagaimana? Lah bukankah Nabi Muhammad sudah aku sebagai Rasul dan Al-Quran itu sudah menerangkan yang benar dan yang salah. Kenapa kamu tidak mau mengikuti? Ya, nah maksudnya seperti itu ya. Gak ada yang menggugat nanti di akhirat. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan semuanya, menurut ya. Di pengadilan Allah seperti itu. Kalau sudah mengikuti kitab-kitab yang rusak, kitab-kitab sudah tidak tauhid, ya wis ditinggal nih. Wah ternyata Al-Quran yang benar, ini berita yang memberi peringatan kabar gembira, ternyata Al-Quran ini. Terus nanti di akhirat persidangan Allah ya, keadilan Allah ya, di sana orang yang sesat menjadi mendapat cahaya karena wah dulu kamu sesat ya, karena setelah datangnya Nabi akhir zaman Rasul yang membawa kitabnya yaitu kitab suci Al-Quran yaitu Nabi Muhammad, saya mengikuti ya petunjuknya. Inilah kitab yang murni dari Engkau ya Allah. Dengan aku mengimani inilah aku kembali ke jalan yang lurus yang sebelumnya ternyata adalah rusak. Nah itu yang sudah mengikuti ya. Oh kono swarga tempatmu. Ada yang menggugat, oh Gusti jenengan adili wong utusan jenengan dereng ngutus utusan sing lurus nih jenengan adili. Enggak yang sing gugat ngono pisan. Mergo saiki Islami sudah menyebar seluruh ya, kitab Al-Qur'an di mana-mana ada. Kalau menggugat, lah bisa apa enggak ngerti Nabi Muhammad akhir zaman mempunyai kitab Al-Quran, ngerti Gusti, lah apa bakal mengikuti kitab sebelumnya yang sudah rusak karena hawa nafsuku sendiri ya Allah aku nggak mau mengimani Nabi Muhammad sebagai Nabi, aku juga tidak mengimani kitabnya Al-Quran, makanya aku nggak membuka kitabnya, aku juga tidak meyakini Rasulnya. Ya wis mbok ikuti wis tak wae peringatan ya, wis tak wae utusan, wis tak wae kitab, kenapa kamu tidak mengikuti dan kamu sudah mendengarkan, maka kamu sudah dihukumi sana di nerakanya Allah. Maksudnya seperti itu. Insyaallah paham ya. Lanjut, kita menerangkan keengganan bangsa Yahudi menaati perintah Nabi Musa alaihissalam memasuki Palestina dan akibatnya. Ternyata ya, pembangkang sifatnya Yahudi itu enggak cuma sekarang, sampai dahulu-dahulu itu pembangkang ya. Makanya Allah itu menempati janjinya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim berdoa agar anak keturunannya diberi peringatan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Dan jawabannya Gusti Allah, ya Nabi Ibrahim, saya akan memberi utusan-utusan pada zamannya kepada anak keturunanmu. Sing gelem ae, sing gak gelem yo bangga enggak selamat ngono. Jadi kenapa bangsa Yahudi, kenapa Bani Israel terus mendapat petunjuk terus dari Allah? Itu karena Allah menepati janjian doa-doanya Nabi Ibrahim, terus memperingati dua peringatan, dua utusan, dua kitab ya. Setiap zamannya dua peringatan lewat Rasulnya dan dua kitab. Tapi mereka kenapa kok membangkang? Itu sudah menjadi sifat mereka ya. Angel diatur. Sekarang ayat 20 itu menerangkan seperti itu. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Nah, memang benar wong Bani Israel ya, bangsa Yahudi ya. Itu diwei terus Nabi dan Rasul untuk memberi peringatan. Itu adalah untuk mengangkat derajat mereka. Tetapi kebanyakan mereka itu memusuhinya, bahkan membunuh para nabinya. Padahal lagi Allah memberi Nabi dan Rasul itu untuk mengangkat mereka, mengangkat derajat mereka agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa.
Tapi justru mereka selalu diberi utusan pada zamannya, terus mengingkarinya, memusuhinya, bahkan ada yang membunuhnya. Ya. Padahal mereka itu diangkat derajatnya loh ya. Dalam arti nggak diberikan kepada umat yang lain, dalam arti Allah itu mengangkat para nabi dan rasul ya dari kalangan mereka, ngono loh ya. Bayangkan Nabi Ibrahim ya mempunyai putra Nabi Ishak, kemudian mempunyai putra Nabi Yakub, kemudian diturunkan Nabi Yakub mempunyai 12 putra, salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nah, itu Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung seibu ya, itu namanya Benyamin yang baik kepada Nabi Yusuf. Yang golongan sebelum ini semuanya itu ya, dia jiwanya iri dengki, pembunuh ingin membunuh, pengusir ingin mengusir, penguasa ingin menguasai harta bagi Nabi Yakub dan ingin menguasai kasih sayangnya Nabi Yakub. Iri dengki seperti itu. Makanya mereka golongan yang besar ya, dengan berbagai tipu muslihatnya menyingkirkan Nabi Yusuf. Nah, sifat-sifat itu, dan di antara putranya Nabi Yakub itu yang namanya Yahuda, maka itu mempunyai keturunan yang terbanyak, bahkan sampai selamanya itu menjadi golongan Yahudi, ya. Aslinya seperti itu. Nah, yang namanya Yahuda, kemudian dia mempunyai anak yang paling banyak, terus saat menjadi golongan Yahudi. Kenapa? Pada zaman Nabi Musa pun ya yang dipanggil Yahudi, dalam arti kata keturunannya Nabi Yakub yang namanya Yahuda. Allah itu sangat sayang kepada keturunannya Nabi Ibrahim. Kenapa mereka setiap bangkang duwe utusan, setiap bangkang duwe utusan, setiap bangkang duwe utusan? Itu bentuk kasih sayangnya Allah sesuai doanya Nabi Ibrahim agar Allah itu selalu memberi petunjuk kepada anak keturunannya. Memang benar, ternyata keturunannya Nabi Ibrahim dari galaan dari Ibu Dewi Saroh ya, itu banyaknya menjadi nabi dan rasul dan raja ya. Banyak ada yang menjadi raja, menjadi nabi, keturunannya ya. Bahkan Nabi Yusuf itu kan ya seorang nabi, juga raja. Terus keturunannya itu Nabi Ibrahim di sekitar Palestina sana itu menjadi nabi atau raja-raja. Lanjutnya 21, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Nah, itu ya umatnya ya api ya jenenge wong umat Nabi, tapi kebanyakan ya itu bangkang. Sing mengikuti Nabi Musa ini ya cukup makur Nabi Harun. Nabi Harun itu jenenge ya nabi, Nabi Musa ya nabi. Kemana-mana ya berdua itu sing nangani apa. Kamu diperintah ya golongan Yahudi, diperintah bangkang terus. Salah satunya ya kaum iku masuk ke tanah suci Palestina. Terus kon menghadapi memang kan ya diperintah oleh Allah, kon menghadapi apa iki wong sing menghalanginya. Kon enggak gelem iki kok ya. Diperintah pada sudah dibuat keyakinan karo Nabi Musa, hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Dalam arti kaumnya pada waktu itu orang-orang yang beriman kan ya makur Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaumnya yang di belakangnya. Maksudnya itu ya, bukan sekarang loh ya. Sekarang itu Zionis penjahat ya, Yahudi itu. Maksudnya pada zaman pada zaman Nabi Musa ya, itu yang punya keyakinan tauhid ya Nabi Musa, Nabi Harun, dan pengikutnya yang mengikuti nyebrang nenggok segoro kuwi loh ya. Semuanya itu kan pengikutnya Nabi Musa yang diselamatkan. Nah, itu semuanya itu di perintah ya karo Nabi Musa ngono loh. Kaumku ngono. Diperintah. Berarti kaum sing beriman kan ya kuwi Nabi Musa dan Nabi Harun dan kaumnya loh ya, wong sing Islam sing masuk kuwi bukan sekarang ya. Tapi mereka bagaimana sifatnya? Nanti membantah ya, membatahi golek penake ya, lek ngarani wis ya nang kudi aneng tentara sing kuat-kuat ngono. Wis sampean masuk dhewe karo Nabi Harun, berangkatlah sendiri sana. Ya akhirnya sing berangkat ya cuma Nabi Musa dan Nabi Harun sing berangkat ke Palestina. Nah, terus disumpahin sama Nabi Musa, wis kowe ora bakal iso masuk negeri iki ngono. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan nanti kaum Yahudi terus membangkang perintah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Allah tetap sayang, dalam arti memberi peringatan kepada anak keturunan Nabi Ibrahim, utusan terserah, mau bunuh terserah, nggak mau kau yakini terserah. Sebenarnya Allah sudah memberi utusan dan kitab untuk menerangkan
bahwa nanti di akhirat sana ya ternyata untuk menjadi agar Allah tidak digugat oleh makhluknya. Coba kalau begini ya, ini gini aja lah. Anak keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berilah petunjuk nanti kepada putra putri keturunanku. Nah, akhirnya Allah mengabulkan. Iya, dikabul nih. Dua utusan, dua kitab. Terus mereka itu ada yang tidak beriman. Terus umpamanya pengadilan Allah. Nah, Nabi Ibrahim Gusti, napa doa kula jenengan kabul nih? Jawabnya, ya, sudah aku beri peringatan anak keturunanmu. Iki ngono. Lah kok enten sing masuk neraka Gusti? Kuwi tak wae peringatan, kuwi nabine. Nah, kuwi kitabe wis diperingatne kuwi. Tapi mereka bangkang. Wah, ngoten nggih berarti kewajibannya ya Allah sudah gugur ngono ya. Jadi wong sing masuk neraka kabeh kuwi wong sudah sing diberi peringatan tapi bangkang. Lah wong sing nang swarga kabeh kuwi ya diberi peringatan tapi ditaati. Wah, ngoten wong nggih Gusti manut jenengan mawon. Berarti doane Nabi Ibrahim dikabulne, anak keturunannya diberi peringatan, semuanya ya. Dan ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang masuk surga di dalam pengadilan Allah, mereka mengimani, mereka meyakini, mentaati apa yang diperintahkan Rasul-Rasul yang diutus Allah. Nah, masuk surga. Ada umatnya Nabi Musa masuk surga, ada umatnya Nabi Isa masuk surga. Nah, setelah itu Nabi akhir zaman yang memberi peringatan itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengikuti ya keturunan Nabi Ibrahim. Oh ya, wong mengikuti Allah, perintah Allah, ya masuk kono swarga. Lah sing enggak mengikuti ya zamannya Nabi Isa membangkang, zamannya Nabi Musa membangkang, zamannya Nabi Daud membangkang, terus membangkang ya sudah diberi peringatan. Gugur kewajiban Allah memberi memberi utusan ya, memberi peringatan. Nah, akhirnya ada yang membangkang masuk nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW ya, Nabi akhir zaman ya, kita bisa mengkaji Al-Quran, mendalami Al-Quran, apa yang tersirat ya dalam Al-Quran, mempelajari isi kandungannya. Ya harus kita memetik pelajaran apa yo? Iki memang ternyata apa? Pelajaran yang kita dapat petik, manusia adalah ciptaan Allah yang maha berkehendak. Jangankan mematikan satu orang, mematikan makhluk semua di permukaan bumi dalam sekejap bisa loh. Karena Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, Allah maha berkehendak dan maha kuasa. Nah, jadi bukan Siti Maryam wis wafat, Nabi Isa yo wis wafat. Nah, nanti mau dihidupkan kembali turun di bumi itu kehendak Gusti Allah. Yang bisa hidup lagi itu bukan hanya Nabi Isa. Manusia di atas bumi ini yang dari Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman nanti semuanya dihidupkan, dimintai pertanggungjawaban. Jadi yang nanti dibangkitkan itu bukan hanya Nabi Isa loh ya. Coba Nabi Isa diawali untuk memberi ya pada Imam Mahdi ya, kalau sudah datang ya, itu kesamaan Nabi Isa ya, menjelaskan ya permasalahan manusia di atas bumi ini nanti kalau mendekati hari kiamat ya. Jadi mudah sekali Allah menghidupkan, mematikan, bahkan mengembalikan seperti bentuk semula itu mudah bagi Allah. Terus sekarang arwah para nabi itu di mana? Itu terserah Allah. Allah memberi kehidupan mereka, memberi kenikmatan mereka pada tempatnya, pada posisinya masing-masing. Yang tahu ya kekasihnya seperti Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj ya, melihat Nabi Ibrahim, melihat Nabi Musa, melihat Nabi Idris, melihat Nabi Harun, nah melihat Nabi Adam. Allah alam. Jadi mereka itu ditempatkan oleh Allah ya tempat istimewa khusus untuk mereka. Dan orang-orang biasa yang nggak bisa. Cuma kekasihnya sudah Nabi Muhammad SAW yang bisa bertemu dengan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada salah kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar boleh diikuti, kalau ada yang salah boleh dikritisi untuk membangun kedepannya menjadi insan yang lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.